Dan kita langsung aja masuk ke game ketiga di map Purgatory. Nah ini dia arah dari pesawatnya tuh lurus, tidak berbelok, sangat yakin, tegas banget ya. Betul, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang selalu kita ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus, Jangan, ya. jangan yang belok-belok. Finally ya, Iya. tadi match pertama, match kedua rada belok, sekarang pilotnya sudah lurus. Betul. Berarti. Kalau belok-belok kan biasanya di dunia fantasi tuh roller coaster. Jangan. Jangan itu ya. Dan kita bakalan melihat di area Blue Zone sudah bakalan diisi oleh Siren Esport. Dan kita melihat di Pulau Marble Walk banyak banget. Dan ada Island of God, Golem dari Bali bakal bertemu dengan Dragon Phoenix di area Brazil 13. Kita akan melihat sudah ada pertumpahan darah, sudah ada training damage juga. Vector digunakan oleh Rule Good, bukan Rule Good ternyata yang pakai Vector atau Borgai, tapi ada rumput yang berjalan. Rule Good pun nggak punya banyak pilihan. Beyond pun dengan MAG7-nya bakal langsung save the day, tapi ternyata tidak bisa. Langsung dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-12. Iya ampun, ditonting. Langsung aja dijogetin dulu ya guys ya. Lemaskan dulu di bulan puasa, jangan tegang-tegang amat ya kan. Ya ini IOG-nya lagi lemes ya. Tadi dia di game 1 bisa dapetin buyahnya dengan poin kill yang cukup lumayan banyak. Betul. Di posisi match kedua aja dia cukup lumayan di ini ya, di agak bawah, dan sekarang untuk di match ketiganya bahkan harus tusun. Ini lemes banget kayaknya IOG-nya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kalau mungkin lemes sekarang mungkin emang lagi terkuras ya kan energinya ya kan. Ya, Di game pertama oke lah dia udah all in. Di antar mungkin di game keempat, game kelima, game keenam masih panjang, masih 3 match lagi, jadi masih santuy-santuy gamingnya dulu ya kan. Yoi, tapi ini yang aku bisa bilang untuk IOG kali ini, untuk pertama kalinya aku melihat IOG tuh harus kehilangan dari Brazil. Brazil ya? Iya, dari rumah Brazil yang biasanya kan dia selalu ada aja gitu sampai late game bahkan. Betul. Di Brazil. Bahkan aku sering banget ngeliat untuk Bionnya itu naik ke atap-atap gitu. Tapi Nah, kali ini memang nggak mungkin bisa. posisi cukup diunggulkan juga dari teman-teman Dranix yang memang sudah mempunyai senjata juga. Tadi Betul. ada Guardian berhasil untuk dapetin double vector ya Ya. bahkan ya. Nah itu kan kita tahu nih double vector walaupun sudah di nerf, itu pasti cukup sakit juga karena pakainya 2. Dua, bener. dua. Kalau satu kan kurang gitu kan. Satu kurang, kalau 2 cukup maksimal ya. Cukup Udah, maksimal. jangan nambah lagi. Kalau Kenyang. 3, aduh. Kalau 3 kenyang Kalau jadinya. 3 kenyang. Kenyang jangan. Nah biasanya kalau dari IOG kan memang patternnya dia naik ke arah atap gitu kan, karena Bion salah satu orang yang bisa memanfaatkan high groundnya dengan baik dan bisa melihat beberapa sisi di area Brazil 13. Dan di sini Dranix juga tahu bahwa ya itulah gaya permainan dari Island of God, dan Dranix bakalan coba buat tabrakin, bakalan kita sukses apa enggak buat nabrakin IOG. Ternyata bener sukses gitu kan. Nah dibalik kesuksesan dari tim Dranix ternyata ada West Bandit yang bakal bertemu dengan Red Rebellion, di mana Alpha ternyata kena kepalanya dengan M60. Sudah bakal langsung dikonfirm kill aja, di mana Elektra ternyata salah pasang gluol, di mana Gaski pun yang lagi ngegaski pokoknya langsung saja tusun, langsung coba tersungkur, di mana sudah ada double vector juga dari Elektra mencoba untuk langsung close combat, tapi ternyata masih belum cukup kuat. Ada Frus menggunakan satu wukongnya mencoba masuk ke dalam rumah kayu, langsung coba jamsut, ternyata nggak bisa, masih bisa langsung di trading damage lagi, langsung dipulangkan ke lobby. Dan ternyata West Bandit pun menyusul kepulangan dari Island of God di peringkat ke-11. Tapi ternyata di sisi lain pun nggak dikasih istirahat, ternyata ada Rimo dan juga Bonafide yang akan pecah peran nih Baby Imbun. Ya, dimana juga area Marble itu harusnya ramai, dan ini dia dari Bonafide ada AK-nya yang masih cukup hidup juga dengan XP yang cukup minim dan bakal melawan menggunakan UMP-nya dan nggak bisa, harus dipulangkan di posisi kedua. Wow. Itu lagi-lagi kalau aku bisa bilang untuk area Purgatorinya cukup ramai juga untuk di early-nya. Betul. Ada 3 tim bahkan yang harus pulang balik ke lobby. Dan di sisi lain, sepertinya dari Rimo-nya juga bakal mencoba regroup dulu, dia mencoba untuk nge-looting karena posisinya juga cukup aman. Yang aku mau notice ialah di area Marble-nya sendiri, karena kalau di area Marble-nya sendiri kalau kita bisa lihat itu ada 4 tim bahkan. 4 tim. Ada 4 tim, ada Aura juga dan ada Onyx harusnya. Tapi yang aku mungkin bisa notice juga, mungkin Aura tahu nih untuk di area Marble-nya sendiri itu cukup crowded banget. Oke, Yeah. udah dia menggunakan zipline aja mungkin masuk ke area Brazil. Apabila mereka cepat rotasinya karena dia tahu nih ada banyak banget penumpukan di area Marble-nya. Tapi sisi lain juga dari Onyx-nya mungkin bisa aja melipir area MT Villa atau Golf.
Nah, betul. Jadi memang kalau pattern dari turunnya Onyx Olympus selalu biasanya kalau di Purgatory itu dia turun di Mount Villa. Dia selalu dia ngambil high ground dulu Mount Villa baru dia turun ke arah Quarry. Benar. Kadang juga mungkin dia langsung berjalan ke arah Marble Rocks karena tahu ada Aura dan juga RBR ya mengisi dua area tersebut gitu kan. Jadinya ini akan jadi satu momen third party juga buat Onyx bisa mendapatkan steal kill yang didapatkan di area Marble Rocks. Tapi balik lagi ternyata Red Bull Rebellion menariknya ke arah belakang Marble Rocks yang dimana ternyata ketemu sama Rimo Esport. Jadinya memang sudah bukan Rimo ya ternyata ya, West Bandit. Dan tadi Rimo juga menang war karena juga dari Bonafide udah benar-benar bonyok 3 orang dan sang kapten dari AK sendiri itu juga tersisa 20 health pointnya. Jadi cukup sulit dia buat melakukan satu clutch moment karena juga dari resource gula juga cukup kurang gitu kan. Maksudnya bukan cukup kurang, malah nggak ada. Nah, dan kita bakal melihat MVP man of the match kita dari ronde kedua ada Sesbara dengan 4 poin kill dengan 1272. Wow, tapi kali ini sepertinya ada notification juga di mana Deadly dan Aura Amex sudah berhasil untuk mendapatkan poin-poin knockdown-nya dari NGID. Yap. Sepertinya masih belum bisa untuk di revive ya, karena kita bisa lihat juga dari Mervin sendiri, dia cukup sekarat, dia masih mempunyai satu obstacle dan cukup susah banget apabila dia mencoba untuk nge-revive ke arah atas dan untungnya masih punya global juga, tapi kita bisa lihat juga di sisi lain dengan sangat garangnya dari Aura mencoba untuk nge-tapping-tapping ke arah NGID. Iya, di sini Rama pun bakal berperan untuk menahan pergerakan dari 4 pemain Aura sekaligus dan sudah bakalan langsung di cover oleh seorang Mervin dengan satu M60 dan juga thermal scope, tapi ternyata terpantau dari arah belakang ada NXL Liga Game yang ikut campur tangan ke arah dari NJD dan di sini dari Mervin pun terkena down kembali, bakal coba di confirm kill oleh Aura dan ternyata di steal kill. RBR pun tereliminasi oleh kawan-kawan landak kuning kita. Oh my god, kenapa nih banyak sekali pertempuran di Purgatory. Tapi kita bakalan melihat juga di sini sudah ada Jars juga mendapatkan IKNGID menambahkan pundi-pundi poin kill. Tapi harus berhati-hati juga karena di sini di minimap ternyata NXL bersebelahan dengan Siren Esport di Bimbun. Iya, ada 4 tim berarti ya di sini ya. Ada Aura, ada NXL, ada Siren dan ada NGID. Di mana NGID-nya itu cukup kebagi juga visionnya karena harus berhadapan dengan teman-teman dari Aura juga dan teman-teman dari NXL. Tapi malah alih-alih NXL mencoba untuk third party, malah dia harus diganggu pergerakan oleh Siren. Tapi di sisi kanan, menurut aku juga masih ada teman-teman dari Dranix gitu. Yap, dan di sini kita lihat keputusan dari Aura Esport benar-benar sangat bijak banget. Dia mencoba buat langsung berpindah ke arah kanan karena mengingat di arah bawah rumah kayu itu masih ada NGID yang masih coba menghantui pergerakan dari Aura. Kalaupun Aura bakal fokus ke arah atas, ini akan jadi samsak ataupun makanan yang enak untuk NGID. Tapi kita berpindah di sana. Rama ternyata mendapatkan satu korbannya Deadly dan udah dipulangkan ke arah lobby. Salah satu snap shooter juga dari NGID yang sangat berbahaya juga. Di sini Arul pun bakalan coba nutup visionnya dengan satu gluol, mencoba mendapatkan pundi-pundi poin kill untuk tim Dranix Esport, di mana sudah ada juga parafal yang digunakan langsung ke arah yang dituju, di mana satu pemain dari Jar bakalan langsung saja terkena down. Udah bakalan coba diambil lagi mobilnya, bakal maju langsung diterobos tapi ternyata meledak, sudah kebakar, udah dipasang juga gluol karak tower, sudah bakalan coba di push lagi dan ternyata masih bisa untuk bertahan dari NXL Liga Game. Coba di commit data, Razor pun langsung terobos di cover oleh Arul dari arah kejauhan dan ternyata Razor pun agak sedikit greedy, ternyata langsung dipulangkan oleh Kiba dan juga Deadpool. Ya, di sini keputusan dari Razor cukup membingungkan ya. Dia maju sendirian tanpa ada backupan dari kawan-kawannya. Iya. Sedangkan di satu tower itu NXL tuh masih ada 3 orang bahkan. Dan di sisi lain seperti dari Arul yang tadi gemes banget, gue lihat dia mencoba ngeskupin net mencoba untuk di tapping dapetin beberapa damage. Yep. Tapi memang cukup susah karena ya itu juga ya, karena posisi juga open apabila dari teman-teman Dranix mencoba untuk nge-cover dari pergerakan dari Razor sendiri. Di sisi lain juga masih ada Marsha yang harusnya sudah mendapatkan teman-teman dari Auranya yang masih bersinggungan di bawah sana, dan ini bakal kebagi banget visionnya, yang dimana juga harusnya sudah objektifnya untuk NXL ya udah bakal berantemin sama teman-teman Dranix dan juga NJID bakal berantemin sama teman-teman Aura. Iya, kalau kita melihat dari POV NXL harusnya mereka harus berfokus sama Dranix saja karena lepas dari Aura pun Aura cukup jauh di bawah dengan NGID yang tersisa 2 pemain aja. Betul. Jadi menurut gua Kiba dan Deadpool kalau membagi visionnya ke arah Aura dan juga Dranix, ini akan jadi salah satu backstep ataupun tembakan timah
panas dari Dranix yang berhasil masuk ke arah badannya. Jadi kalau menurut gue NXL Liga Game kalau dia membagi visionnya ke arah Aura juga, ini akan jadi salah satu makanan yang enak juga. Karena di sini baik banget ya dari Arrow dan juga Keizo itu dari senjata dari aiming jauhnya tuh benar-benar on point banget. Dan ternyata Jojo berhasil mendapatkan Borgai dari arah belakang. Ternyata Dranix harus terbackstep dari Sesmizu. Dan kalau kita lihat dari match standing, tentunya Sesmizu mendapatkan 35 poin, disusul Island of God dengan 26 poin, NXL Liga Game di peringkat ketiga dengan 21 poin. Jadi artinya ini dari kedua belas tim yang bermain untuk Grand Final di Ramadan Series, tentunya ini masih banyak banget kesempatan mereka di 3 game tersisa bisa menyusul poin-poinnya mereka untuk mendapatkan poin placement terbaiknya nanti. Iya, apalagi IOG tadi sempat tusun juga ya. Iya. NXL masih ada. Masih ada. Posisinya NXL itu pas banget, selisihnya tipis banget sama teman-teman dari IOG. Betul. Ini berarti masih keras banget, masih harus mengencangkan ikat pinggang dengan keras banget dari tim-tim yang mencoba untuk membalap kedudukan dari IOG. Iya, bakal jadi mengencangkan pinggangnya dengan ikat pinggang, tentunya akan mencoba buat terus memberikan satu kasih pressure juga ke arah tim lawan. Tapi baik lagi di sini Dranix nggak mau terlalu resiko untuk menabraki ke arah tim dari NXL Liga Game karena menurutnya ya tadi sudah dilakukan oleh Razor. Razor tadi dia menaiki satu tangganya karena itu jalan satu-satunya buat naik ke arah tangga, ke arah tower, sorry. Nah kalau mungkin bisa juga ke arah depan tower yang dimana itu kan ada high ground kan. Jadi kalau kita bisa lompat bisa sebenarnya. Harusnya bisa, tapi ternyata kan itu ada membutuhkan waktu yang cukup banyak gitu kan untuk ancang-ancang, lari, lompat gitu. Dan lagian juga NXL itu masih ada 3 orang, jadi ya udah bisi modar watir jadinya. Iya. Aduh, kasihan si Razor. Ini baik banget sih dari Kiba dan juga Deadpool, bener-bener dia kuat banget buat defense-nya. Jadi sampai pada akhirnya tadi yang Dranix-nya udah over PD buat masuk ke arah NXL dengan tumbangnya Razor, ya udah jadinya udah jadi berpikir 2 kali untuk Dranix sendiri ya kan. Iya. Dan kita akan melihat dari 12 menit 7 tim tersisa dengan 18 orang yang masih hidup. Ini sudah banyak banget tim yang compang-camping, tinggal Onyx Olympus yang masih tetap stay dengan 4 orangnya. Ini akan menjadi 1 poin penting juga dan 1 poin keuntungan juga buat Onyx Olympus bisa mendapatkan buyanya di match ketiga. Karena menurut gua dari tim Rimo, NXL, Aura juga ada banyak, NGIG juga ada tinggal sisa 2 ya kan. Sudah pincang semua. Udah pincang ya? semua, jadi ini tinggal nunggu momen aja kalau emang timingnya Onyx bisa pas buat dapatin third party ya harusnya bisa gitu. Harusnya bisa, dan ini dia yang masih ada utuh 1 tim, ada Rimo juga, ada Onyx ya. Dan yang pincang banget dan chaos banget ya NGID yang tadi tuh harusnya dia di bawah kolong rumah. Betul. Kayu itu, rumah sungai itu masih ada 2 orang ya, masih ada si ini ya, satunya siapa sih, Mervin apa Iki ya kalau nggak salah. Mervin Rama kalau nggak salah. Marsha. Ya, Marsha masih di bawah. Tadi Marsha juga sempat nge-knockdown Amek ya. Betul. Amek yang dimana Mama itu seneng banget sama shotgun Amek katanya. Shotgun Amek ya, Yoi. soalnya kan langsung ditekan-tekan terus katanya Shotgun gitu. 6 gitu. Shotgun 6 ditekan terus gitu katanya. Tapi nggak tahu ya kalau Amek kan shotgun tekan terus kan kena mulu aimnya sama musuhnya ya kan. Iya, kalau kita kita Lah yang kita, dikenain. iya. Iya, modar watir jadi. Nah, jadi water, jadi panik gak guys? Panik lah, masa enggak gitu kan. Nah, kita akan melihat juga kalau dari POV minimap tentunya Onyx Olympus berdekatan dengan Rimo, dan kalau di arah Pulau Marble Rocks itu cuma 2 tim dari Rimo dan juga Onyx Olympus. Otomatis harusnya Onyx Olympus yang langsung memberikan pressure ke arah Rimo, karena menurut gua Rimo lagi mendapatkan 1 kompon rumah kayunya yang enak banget untuk dia staycation di arah pinggir sungai. Oh, staycation dia Staycation. jadinya ya. Bukannya perang tapi dia staycation. Staycation dia liburan kayak Mama Abigail katanya, mau staycation katanya. Tapi yang aku bingungkan kan tadi itu temponya tuh deras banget itu. Iya. Yang di mana-mana war. Tapi begitu ada UAV tadi yang menghantui para tim-tim yang berada di pinggiran sana, Ya. itu menjadi udah wah ini ada tim ini, di sini juga ada tim, di sana ada tim. Ya udah kita nggak usah war dulu karena mungkin meminimaliskan resource juga. Betul. Nggak mau membuang-buang resource karena kita juga sudah lihat tuh banyak banget summon airdrop yang sudah dikeluarkan oleh beberapa tim yang dimana itu harusnya sinyal untuk teman-teman yang lainnya. Oke, di sana ada orang, di sini juga ada orang. Kita harus waspada, kita harus mencari posisi yang enak. Karena kalau kita bisa bilang untuk zona selanjutnya posisinya cukup tidak mengenakan Bang Evo. Iya. Karena itu open banget dan itu bermain di patahan
apabila yang berada di atas itu masih cukup wise juga menggunakan vision mereka untuk mendapatkan poin-poin kill. Yes, dan sudah dapat percayaan luar juga dari Rimo dan juga Onyx, di mana Onyx Gare bakalan menjadi orang terdepan bersama dengan Lau. Di cover ternyata ada time turner juga yang diaktifkan. Lau bakal coba menutup ke arah kiri untuk memasang Gare. gluonya, memberikan satu block vision, dan ternyata Gare dengan cukup berani, cukup sigap, langsung maju dengan double factor, tapi ternyata tersungkur, di mana Kimmich pun juga harus menyusul, disungsul atau di ending saja oleh seorang ZDN di sini, di mana Zixia dan juga Wiza. Aduh, sial, nggak bisa sial. cover dari jauh dan ternyata cukup sulit karena di sini cukup kurang komitmen dari Onyx Olympus melakukan satu all in push ke arah Rimo, dan Rimo sendiri masih bisa untuk melakukan reviving ke arah temannya. Dan di sini Zixia bakal coba melakukan satu proning dulu, melakukan satu recovery health point-nya dulu untuk setidaknya bisa kembali 200 health point. Ya, di sisi lain juga ada Aura yang sudah memulangkan teman-teman dari NGID, dan juga tadi ada teman-teman SES juga yang bertemu dengan teman-teman Ranix. Di sisi lain masih Rimo mencoba untuk menatakin teman-teman dari Onyx, Bang Evan. Iya, sudah ada Zixia juga dan ternyata nggak bisa menahan terlalu banyak sekali gempuran peluru yang masuk, dan ternyata Onyx Olympus yang harus pulang ke arah lobby. Kalau tadi menurut gue ngelihat dari Onyx Olympus sebenarnya udah tinggal pasang setup Gluol aja kan, karena depan rumah kayu gitu kan, ngecover dari Gare dan juga Silau sendiri coba buat nungguin di arah rumah bawah kayunya. Iya, tapi cukup susah juga karena posisinya juga memang sudah ditungguin sama teman-teman Iya, dari Rimo. Dan betul. Onyx Olympus itu nggak dapet zonanya, ini 4 lawan 4. Sini datang. Ya sini, ayo aku Ayo mau bertamu berani, sini, gitu. gue kasih lontong gitu ya kan. Dan ternyata di sini Ses Bara pun berhasil mendapatkan seorang Ahnaf dengan satu parafalnya karena lagi berenang, dan Radix Esport pun juga harus dipulangkan ke arah lobby di peringkat keempat. 3 tim tersisa dengan 7 orang yang masih hidup, di mana Guns pun harus terjatuh di area play zone. Aduh, sial, ternyata dari Naga Api kita harus tereliminasi di luar zona, dan tinggal tersisa 2 tim lagi, di mana Ses Thanos pun bakalan berduel dengan Rimo X Hearts, di mana sudah ada juga 2 versus 2 dari tim Ses dan juga dari Rimo. Apakah ini akan kemenangan untuk tim Ses karena atau juga justru malah tim Rimo yang mendapatkan buyanya? Dan kita akan belum bisa melihat ya zona selanjutnya akan bergerak kemana-mana, tapi kita bakalan melihat 3 pemain dari Ses bakalan coba buat overpush ke arah batu besar yang digunakan SpongeBob untuk mengirimkan pizzanya ke arah rumah nenek moyangnya. Udah ada satu juga dari VSS yang bakalan coba di tapping ke arah batu. Ses Zojo pun udah cukup sulit karena masih menggunakan double vectornya, memberikan satu pressure, di mana satu pemain dari Rimo pun cukup jauh termakan oleh zona, tergigit. Dan di sini X Hearts pun harus benar-benar clutch moment dengan Ses Mizu. Granat coba dilemparkan, 1-2 buah dilemparkan meletup, tapi ternyata masih bisa dihalau oleh Glual yang dipasang oleh Ses Mizu. Thanos pun berubah jadi rumput. Ayo langsung aja robos, dan ternyata Thanos pun berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi dari Rimo X Hearts, dan Buya untuk kedua kalinya ya dari Ses Mizu Wow, di MVP. game Ramadan Series hari ini. Jojo MVP cuy, wow. Waduh, Walaupun di sini Jojo. mereka hanya bertiga ternyata ya. Betul. Gak apa-apa bertiga, kita bisa buya.